Perkenalkan Pak Praktik, slide dari praktikum praktik jaringan, strategi jaringan. Nama saya Muhammad Fadal Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang CS kali yang telah kemarin dikerjakan di CS 2009. Pertama kita cek untuk CS-nya. Di sini karena saya menggunakan virtual machine, yang berbasis Linux, maka di sini mana yang kita pakai sebuah PT Ansible. Lalu di sini untuk poin nomor 768 seharusnya sudah kemarin saya cek sudah langsung bisa di skip karena dari CS dan terutama modul 8 itu langkah-langkahnya sudah terinclude. Oke, kita lanjut ke CS. Di sini CS-nya adalah network automation. Jadi yang pertama untuk konfigurasi Ansible, kita masuk ke ini virtual machine-nya, lalu kita ubah directory-nya ke etc.disable. Di sini kita cek aja directory yang mau, lalu kita lihat di dalam folder tersebut ada file atau folder lagi siapa. Ada dua file yaitu ansible.cfg dan host. Nah, di sini kita disuruh nomor 2, kita disuruh untuk mendisable si string hostkey pada konfigurasi SSH secara global. Nah, di sini bisa dilakukan dengan cara membuka si file ansible.cfg lalu kita edit di line yang kita inginkan, ya yang kita lihat yaitu di line 71. Di sini edit si hostkey-nya sama dengan hostkey checking sama dengan false. Nah, kenapa kita melakukan konfigurasi ini? Ini dilakukan supaya apabila hostnya itu berubah-ubah, maka tidak muncul error. Nah, setelah melakukan yang kedua ini, kita masuk ke yang B. Di sini pada praktikum kemarin, semua praktikan itu akan menggunakan router public yang sama, yaitu yang bisa diakses melalui ini. Nah, di sini setelah diakses, lanjut ke nomor 2, yaitu mengedit si file host yang ada, yaitu yang di sini file host yang ada di directory etc ansible itu dengan konfigurasi yang ditentukan. Nah, router ini yaitu router dari sandbox iOS strip1cisco.com. Nah, konfigurasinya yaitu usernya itu developer dengan passwordnya ini, kemudian connectionnya dari CLI, dan flagnya OS-nya iOS, dan Ansible portnya port 22. Kita edit aja si file hostnya ke line yang terakhir, yaitu seperti ini konfigurasinya bisa dilihat. Lalu langsung ke C, yaitu eksekusi ad hoc command-nya. Apa yang dilakukan di sini? Jadi di sini untuk yang pertama ansible router.mping ini akan melakukan ping ke semua device dari router tadi, dan dilihat apakah sukses atau enggak. Nah, setelah saya eksekusi di virtual machine-nya, ternyata hasilnya sukses. Bisa dilihat router ini sukses melakukan ping ke yang tadi, tidak ada perubahan dan pingnya sukses. Kemudian untuk command kedua adalah ansible routers strip m ios underscore command strip a command show IP interface brief. Di sini show mungkin terlihat familiar ya, show IP interface brief ini fungsinya untuk melihat interface pada
network server yang terhubung dan IP-nya. Di sini terlihat di sini harusnya saya access-nya lebih banyak ya. Jadi di sini nanti ada interface gigabyte 0, gigabyte 1 atau berapa gitu. Dan kita bisa lihat si IP address-nya mirip seperti yang ada di Cisco di apa yang Cisco apa sih namanya? Cisco pakai tracer. Nah, di situ. Kemudian kita akan membuat Ansible Playbook. Nah, Ansible Playbook itu seperti yang kita tahu merupakan kumpulan dari konfigurasi yang bisa digunakan oleh automation ya. Maksudnya adalah di sini kita akan taruh konfigurasi-konfigurasi yang ingin kita bikin supaya terjadi otomasi. Dan otomasi itu akan mengeksekusi konfigurasi yang ada di Ansible Playbook ini. Caranya adalah karena ini menggunakan simbol, maka kita buat file pb1 underscore nama s, s sini kita bikin pb1 underscore nama berarti pb1 underscore model dengan isi filenya adalah seperti ini. Penjelasannya adalah namanya adalah di sini kita pakai nama playbook 1. Sebenarnya ini harusnya isinya file ya. Kemudian koneksinya network CLI sama seperti yang mana tadi ya. Sebenarnya saya salah lihat. Di sini lalu kita factnya adalah false. Maksudnya adalah ini untuk mengetahui informasi-informasi apa saja yang terhubung dengan device router, device driven dan device-nya itu yang terhubung dengan device router kan. Itu kalau kita assign ke true, maka dia akan dapetin informasinya. Tapi karena kita assign ke false, dia akan mempercepat prosesnya dan karena tidak usah menggetar si informasinya. Maksudnya tadi router, di sini ada dua task ya yang dibuat, yaitu untuk mendapatkan konfigurasinya dan untuk mendisplay konfigurasi. Ya, jadi di sini nanti kalau kita eksekusi si filenya akan terlihat hostname is apa, get nya dan nya apa, hostname-nya dan versi dari Ansible-nya. Oke, kita coba buat di sini Fadel Akbar. Di sini harusnya diganti namanya ya, Ansible-nya Fadel and OS-nya tipenya. Nah, kita eksekusi di sini Fadel pb1 underscore Fadel Akbar. Sukses dieksekusi dan terlihat bahwa oke ini. Nah, di sini ternyata saya dapat hostname-nya itu routernya itu punya si Kintare. Kenapa ini bisa terjadi? Ini karena router yang dipakai ya. Ini router yang kita pakai adalah router public nih. Jadi karena kemarin praktikannya mungkin secara bersama-sama melakukan akses ke router tersebut, sehingga ini konfigurasi yang didapatkan itu nggak mesti punya kita sendiri gitu. Oke, di sini bisa dieksekusi, tidak ada error, checknya 0. Kemudian kita bikin lagi playbook kedua yang namanya pb2 underscore Fadel Akbar Putra Fadel Akbar.yml. Apa fungsinya? Di sini untuk tesnya itu, untuk tugasnya itu menampilkan hostname dan motd. Nah, di sini ubah hostname-nya, kemudian tampilkan bendera motd-nya. Di sini
saya ada 3 task, yaitu merename hostname-nya jadi Fadel, kemudian nambahin banner MOTD, yaitu teksnya Fadel aja, dan melakukan display seperti yang PW1 tadi. Lalu kita eksekusi eksekusi aja di sini biasa. Nah, di sini kemarin saya sempat nggak cari tahu sampai sampai dapat, tapi bisa dilihat kalau chainnya itu berubah dari 2. Kemudian di sini reinforcement berhasil dan tapi nggak bisa gagal, mungkin karena nggak sempat dapat si router public itu. Ya, jadi itu mungkin aja penjelasan untuk CS-nya. Jadi kita pakai ensemble itu karena misal kita punya jaringan gede banget di perusahaan gitu, kan nggak mungkin kalau kita konfigurasi manual kan. Jadi Ansible itu di playbooknya kita bikin blueprint untuk melakukan otomasi jaringan, kemudian bisa diimplementasikan langsung. Nah, jadi tools yang dipakai untuk praktikum kemarin itu Ansible dan akan mempermudah jika mengkonfigurasi jaringan. Lalu untuk utama lainnya yaitu penjelasan tools dan Ansible. Jadi di sini mungkin salah satu tools yang lain yaitu adalah NetMiko ya. NetMiko ini bawaannya punya kan library Python. Mungkin jadi lebih familiar yang udah sering pakai Python. Si NetMiko ini ya dia mungkin bisa bakal pakai tes 1 gitu. Dotnya py Python untuk melakukan konfigurasi semisal SSH tadi, atau melakukan koneksi dengan device dengan tadi saya lihat ada fungsi connect handler yang harus di-assign dulu di dalam file.py untuk melakukan koneksi antar device. Lalu sama aja kita bikin banyak konfigurasi lainnya untuk melakukan network automation. Jadi misal kemudian untuk contoh konkretnya sama mungkin ya di perusahaan gitu, kita bikin network automation pakai NetMiko dari Python untuk melakukan otomisasi ke jaringan-jaringan baru misalnya. Ya, oke mungkin ini segitu aja presentasi dari saya. Mohon maaf ada terjadi kesalahan. Selamat pagi, siang, malam.